Kan campur aduk kan. Orang nggak pengen kembali karena nggak menawarkan sesuatu, kecuali dia suka sama kamu, cinta sama kamu posting apa diikuti, ya kan gitu toh. Nah, terus gimana caranya agar orang kembali? Ya bangun personal branding. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ganjil tahun 2024 saya ngajar dua ya di kelas ini ya, sosiologi sastra sama apresiasi drama, betul ya? Betul, Pak. Nah, output dua mata kuliah ini ya masih saya buat sama seperti kakak tingkatnya. Jadi output artikel ilmiah, mulai belajar menulis artikel ilmiah. Jadi berusaha untuk membuat analisis ya kan, apresiasi drama. Sifatnya kalau dulu itu, ini kemarin evaluasi ya ketika rapat dosen-dosen di prodi itu ya, ketika outputnya artikel nggak diajari nulis artikel, gimana tulisannya bisa baik, menyampaikan materi aja kan, materi. Nah, mungkin kali ini metode pembelajaran yang saya buat akan sedikit berbeda. Kalian nanti bisa menanyakan sendiri ketika teori itu nggak paham. Pertemuan per pertemuan arahnya lebih ke diskusi artikel. Ya, untuk mengejar output itu intinya luarnya adalah mengapresiasi karya. Kalau drama ya berarti drama yang diapresiasi. Di RPS dan kontrak kuliah nanti akan saya kirimkan materinya apa saja, teori apa yang perlu dipelajari. Itu nanti selain pembimbingan soal artikel, yang mau bertanya soal materi silakan, akan saya jelaskan. Sifatnya seperti itu ya. Jadi kalian untuk materinya ya dipelajari secara mandiri. Untuk di dalam kelas saya membimbingnya untuk apresiasi drama. Jadi tidak ada presentasi kelompok, tapi ada presentasi mandiri bab project artikelnya. Belajarnya gimana Pak? Nanti proses belajarnya yaitu nanti kita sharing artikel, apresiasi drama. Nanti setelah capaian baru kita ngomong soal perkuliahannya. Ya. Targetnya sama seperti sosiologi sastra, yakni UTS itu tugasnya adalah artikel utuh draft. Ya, nanti akan saya beri revisi sehingga untuk publikasi tulisannya lebih baik, tidak awut-awutan. Ya. Tuh. Kemudian UASnya yaitu kalian mengirimkan LOE ya. Tuh kalian kirimkan kalau ternyata sudah publikasi. Ya. Kenapa? Karena saya dengar mata kuliah yang lain sudah begitu. Ya saya dulu itu kan nggak kasihan ya kalau sampai publikasi, ternyata ketika dipaksa ya isok kabar arek ini sakti keberadaannya. Oke, jadi saya mengikuti ya, tapi capaian saya ya, nilai tertinggi saya berikan ketika kalian publikasi tulisan dan dapat honor. Oke, jadi capaian tertingginya di sana. Ya, seperti itu, karena kalian akan mendapatkan sesuatu dari apa yang telah kalian lakukan. Harusnya begitu. Yaitu untuk apresiasi drama. Polanya nanti model perkuliahannya sama dengan sosiologi sastra ya, kirim gagasan dari awal, kemudian presentasi masing-masing ya, objeknya apa yang mau dikaji ya, teori apa yang mau digunakan, dan itu seperti itu sampai UTS draftnya jadi, artikel itu dikirimkan pakai Mendeley ya, wajib pakai Mendeley. Tahu ya, kemarin sudah pakai Mendeley toh? Lah tuh, jadi pakai Mendeley. Setelah itu UAS LOE ya, untuk tugas hariannya ya kayak itu tadi, melaporkan progres ya, akan saya nilai seperti itu. Nah, baru sekarang kita berbicara soal teknis perkuliahan. Kalian hari Senin ada yang luang, misalnya mau digeser ke hari Senin? Sudah full. Oke. Berarti tidak bisa digeser, tetap di hari Jumat saja. Karena tadi saya tanya semester 1 kan malu-malu ya,
karena saya sekarang sudah tugas saya sudah tidak banyak, tinggal fokus riset saja ya. Jadi harinya fleksibel, yang penting bisa jadi 1 hari ya, itu bisa digeser ke hari Senin ya. Benarnya Senin sama Rabu bisa, tapi Rabu kan nggak boleh ada perkuliahan ya, untuk rapat-rapat dan lain sebagainya untuk diumumin ya, sehingga nggak memungkinkan untuk digeser di Rabu, bisanya Senin. Kalau Selasa saya masih berbagi waktu dengan anak saya, Kamis, Jumat sebenarnya juga gitu. Nah kalau Senin saya benar-benar free, nah itu bisa digeser ke sana, tapi kalian Senin sudah full 1, 2, 3. Selasa full, Kamis full ya, berarti kita tetap di hari Jumat ya, untuk perkuliahan, dan jangan sering bolos ya, biar nggak tertinggal. Tapi dengan model seperti ini yang penting nanti harus mau masuk e-learning dan mau mempelajari secara mandiri, itu kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk kontrak kuliah 2 mata kuliah ini, Sosiologi Sastra dan Apresiasi Drama? Jadi untuk waktu ya kita fleksibel ya, untuk waktu kita fleksibel. Kalau secara jadwal jam ketiga itu kan habis Jumatan ya, iya bener ya, kalau saya nggak salah ingat loh ya, jam ketiga itu kalau hari Jumat habis Jumatan, iya kan. Nah itu makanya saya bilang fleksibel ya. Bukan itu maksudnya. Jadi fleksibel itu nanti kalau memang mata kuliah saya ini saya buat fleksibel, tidak ada capaian untuk yang itu gitu ya. Sifatnya adalah pembimbingan draft sampai selesai ya. Ketika kalian nanti tidak menanyakan tentang teori dan lain sebagainya, berarti kan waktunya semakin banyak sisanya. Nah itu bisa langsung berganti ke mata kuliah apresiasi drama sebelum hari Jumat juga. Jadi dimampatkan di jam 9 sampai jam setengah 12 situ ya, maksimal setengah 10 lah, kayak ini tadi kan setengah 10 ternyata saya selesainya setengah 10 sampai setengah 12, karena kalau ke atas lagi kan Jumatan nggak memungkinkan ya. Jadi itu seperti itu. Tapi kalau memang nanti butuh waktu tambahan ya berarti tambah lagi itu setelah Jumatan. Tapi kalau ternyata waktunya sudah cukup dan selesai materinya, konsultasinya, ya berarti setengah 12 selesai 2 mata kuliah. Itu ya, kita fleksibel di situ ya, sesuai dengan kebutuhan saat perkuliahan nanti ya. Nanti selebihnya akses e-learning seperti biasa akan saya masukkan di sana ya. Yang tertinggal bisa cari materi sendiri ya, wis gede ya. Hah? Nggak bisa? Juga bisa semester 5 ya. Ya, setidaknya nanti saya carikan materi-materi saya upload di situ. Kayaknya 1 atau 2 seperti biasanya ya. Seharusnya ya wis iso lho rek, wis semester 5. Ya. Bisa tapi males, astagfirullah. Malesnya itu loh ya, bisa tapi males ya. Iya memang kayak gitu. Capaian 400 juta harus tinggi gitu loh ya, karena untuk mencapai pendapatan itu nggak diajarkan di kuliah. Anak ekonomi pun nggak diajari loh kuliah cara dapat duit, gak ada di kuliah. Jurusan ekonomi yang paling dekat untuk pendapatan ya nggak diajarkan caranya dapat uang, enggak ya. Saya kan ngasih bonus saja kalian, caranya gimana tak ajari. Nah kalau ada yang TikToknya sekarang kan TikTok itu turun, tak ajari tak pelajari algoritmanya itu, rumusnya gimana. Yang versi yang bahasa Inggris itu tak pelajari, oh aturannya gini, oh dulu dari 1000 sekarang jadi 600. Siapa yang followernya di atas 600 TikToknya? Nah, kalau sudah ada ya itu berarti sudah potensi untuk mendapatkan uang. Syaratnya hanya 600 follower. No, selebihnya kamu mau nggak? Ya itu kalau males ya nggak bisa. Ya karena itu kalian nggak ngonsep kan.
Ya fokus, kamu mau bahas apa sih gitu loh. Seperti yang saya sampaikan. Itu, Pak. Upload tugas-tugas. Semester 2 kemarin. Oh gitu ya. Yang penting itu Saya fokusnya. mengikuti TikToknya jenengan, Pak. Iya dah. Iya, FYP kok di saya. Iya. Enggak masuk napa, Pak? Saya lihat kok, Pak. Ya kan nggak begitu iya sih. waktunya itu nanti kalau dilihatin sampai ngelihat gitu-gitu ya habis. Habis. Makanya waktunya nanti habis. Melihat siapa yang like, siapa yang follow dan kalau pemberitahuan itu sudah saya skip aja. Kan nanti sambil itu kan perspektif kalau kita main medsos bukan untuk pendapatan. Oh siapa yang komen saya didelok kemudian nanti dibalas. Itu kalau fungsi medsos untuk hanya biasa ya orang pada umumnya ya. Makanya saya tidak memperdulikan saya dikatakan sombong atau enggak karena perspektif saya sudah berbeda. Media sosial bukan untuk komunikasi tapi media sosial untuk mendapatkan cuan. Ya, gitu perspektif sekarang sehingga saya kadang ya memang bener-bener luang nganggur wis gabut ya baru tak balesi. Kalau enggak ya enggak perlu. Kalau kata sulit itu karena kalian enggak fokus. Campur aduk. Maksudnya itu ya kayak orang pada umumnya misalnya di Facebook atau di apa nguploadnya kan misalnya sekarang sedang makan ya, makan McD di foto McD-nya. Besok ternyata ganti makan mie gacoan, diposting mie gacoan. Kan abstrak. Ya, kadang nggak hanya sama, nah itu tadi McD sama mie gacoan sama food makanan. Nah kok iso uga nang delundung ya di foto delundungnya lo kan campur aduk kan. Orang nggak pengen kembali karena nggak menawarkan sesuatu kecuali dia suka sama kamu, cinta sama kamu posting apa diikuti ya kan gitu toh. Nah, terus gimana caranya agar orang kembali ya bangun personal branding. Apa maksudnya personal branding? Personal branding itu ya berarti kamu itu ingin dilihat orang sebagai apa? Kamu suka apa? Oh saya suka jangkrik ya. Ya berarti upload dan apapun itu semua tentang jangkrik. Jangkrik itu hidupnya di mana? Ya bunyi jangkrik kayak apa? Ya semua itu. Nah sehingga orang datang oh ternyata orang yang nanti jenis jangkrik yang suka makanan atau burung ini. Ya itu lihatnya ke akunmu. Nah kalau sudah begitu sama ya follower itu cepat datang. Enggak itu. Kan gitu. Uang aktivitas saya yang banyak itu kadang masih sempat buat video YouTube, kadang masih sempat buat video TikTok. Kan gitu. Ya memang ya enggak fokus setiap hari. Karena ada fokus yang lain. Saya fokus kuliah, saya kadang fokus ngajar kalian, saya kadang fokus di penerbitan, fokusnya banyak. Nah kalau kalian misalnya fokus sekarang ya lebih cepat kalian loh, logikanya waktunya lebih banyak kalian. Nah jadi potensi cuan dari media sosial lebih banyak kalian, waktunya masih banyak gitu loh. Cuma ya itu tadi seperti yang kalian katakan males ya wes jaluk bapak ayo oleh cepet gitu ya gak suwe-suwe ya gak apa-apa. Itu kan pilihan toh, tapi kalau mau 100 juta per bulan ya jangan begitu. Ayah saya banyak uangnya Pak, nunggu warisan aja. Ya gak apa-apa ya, berarti kalian ahli jurusan nunggu warisan gitu kan. Ya kan kalau di medsos itu kan ada dua ya, nunggu warisan sama apa lu istilahnya? Angsuran gitu loh ya. Ini pejuang angsuran, ini pejuang warisan gitu. Dua itu kan yang sering keluar di media sosial. Kalian mau pilih yang mana ini? Oh, perintis dan pewaris itu ya. Oh. Kan itu rame gitu kan kadang lah. Kalau kalian membuat fokus apa, sukanya apa itu orang akhirnya ya itu cepet nih, holy. Nah, itu. Fokusmu mau di apa? Yang disukai aja. Nah gitu, saya kan coba aja itu dan ternyata loh ada penghasilannya. Saya cek di saldo itu loh ada isinya, habis live itu ada isinya. Isinya kadang 20.000, 30.000 ya sudah dimasukkan aja ke rekening ajaib itu, dia bekerja uang itu. Kan kayak main-main aja medsos itu, dapat kelunding-kelunding kecil-kecil dibuang lagi ke ajaib situ, di ajaib diolah lagi ya. Nanti kalau sudah banyak ditarik ke rekening. Gitu aja. Jadi ya receh, tapi kalau kalian menyalahkan uang receh keliru.
Orang-orang di perempatan jalan itu banyak orang yang ditangkap ternyata rumahnya 2 lantai, 3 lantai. Iya. Banyak itu. Itu dari uang-uang receh itu sampai jadi 3 lantai, 2 lantai dan mobilnya kadang Pajero gitu. Dari perempatan-perempatan itu. Uang receh loh itu, nggak ada yang ngasih 10.000, 20.000 jarang. Kadang 500, kadang 1.000. Tapi dia utun ngumpulkan kan. Saya pernah dulu waktu muda itu ngisengi orang-orang begitu. Gimana Bu, rame? Sepi Mas, hanya dapat 300.000. Sepi 300.000. Aduh, saya seharian nggak dapat uang segitu gitu loh. Itu dari uang receh loh. Mereka minta di perempatan. Ya kan iseng saya kan, ya, bujang kayak kolis gitu tuh. Sudah minum kopi. Belum sih, tak belikan kopi. Tak takoki. Rame. Sepi Mas. Dapat berapa? 300. Biasanya kadang 800, 900. Bayangkan mereka dapat 900 sehari dari uang recehan itu. Ada yang profesi, sudah profesi. Tapi itu adalah mental peminta-minta. Jangan membangun mental peminta-minta. Nah, esok ya memberi. Jangan dibully, mereka jangan dibully. Siapa tahu itu waliullah yang dilewatkan situ. Ya. Karena kalau iso ngekei ya wis lebih baik diam. Jangan dibully ya. Terus diam kalau nggak bisa memberi itu. Tapi kalau saya muda-muda dulu kan sering iseng gitu kan, karena saya iseng itu banyak pengalaman gitu. Ya, katanya ternyata segini ya pendapatannya orang minta-minta itu. Saya nyangka, saya gedeg-gedeg. Ya, itu terkait jadwal perkuliahan. Jadi kita tetap kuliah di hari Jumat. Ya. Itu intermezzo saja yang saya sampaikan. Jadi saya bukan tipikal penunggu warisan, ya. Makanya saya berbagi ke kalian. Kalau kalian ingin menjadi pejuang, bagaimana caranya? Makanya saya selalu memberi. Saya menawarkan. Saya nggak mau memaksa dulu, nggak mau kan. Kalian ditawarkan untuk publikasi yang dapat honor, nggak mau ya terserah. Tapi kalau mau ya saya arahkan. Kalau nggak mau ya sudah saya ngikuti. Kayak gitu. Saya tipikalnya gitu. Ya. Tapi saya meminta itu biasanya saya sudah mencapai itu. Oke, jadi kayak gitu ya. Saya disampaikan sebelum saya akhiri. Nggak ada. Iya. Kamu itu kok senyum-senyum aja sih ini. Mau baru sih. Iya. Sudah? Nggak ada? Kalau nggak ada saya akhiri. Nanti selebihnya saya buka, saya kirim di e-learning. Ya saya belum membuatkan e-learning memang. Ya nanti saya buatkan roomnya dulu, ruangannya dulu biar kalian masuk. Saya input namanya. Lo tidak di absen Pak hari ini? Hah? Tidak di absen sih. Ya nanti absennya kan di situ, di e-learning loh. Bukan di ada 2 absennya, e-learning juga sama kemudian yang buat nilai itu loh. Kalau saya SIMA, kalau kalian apa bukannya? Siam lah, itu saya absennya kan 2. Kalau siam itu saya yang absen, kalau e-learning kalian yang absen. Iya Pak. Ya kan, jadi absennya itu dari 2 sudut. Ya, kalau saya yang absen, kan ini jumlahnya. Yang di siam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya yang absen jumlahnya 8. Kalau di e-learning masuk semua. Iya kan? Loh, gitu loh maksudnya. Ya, jadi ada absensinya 2. Ya, jadi kayak gitu. Ya, ada yang tanyakan? Cukup? Cukup Pak. Oke, cukup sekian. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, jadi untuk mata kuliah sosiologi sastra dan apresiasi drama, outputnya dan rules perkuliahannya sama. Ya, materi apa nanti yang mau dipelajari akan saya kirimkan RPS dan kontrak kuliahnya ke Kholis. Kalau enggak nanti malam ya besok. Ya. Karena nanti tadi saya enggak bawa laptop ya. Karena pikir saya kontrak kuliah itu adalah perkuliahan yang santai. Ya. Santai. Jadi saya enggak perlu membawa laptop. Ya, santai dulu, ngobrol-ngobrol kayak gini, kita sepakat, kita deal, sudah mulai minggu depan kita perkuliahan. Jadi tidak ada presentasi kelompok, tidak ada, semuanya presentasi individu. Semakin dia sering presentasi individu, berarti kemungkinan untuk mendapatkan honor dari artikel itu semakin besar. Nah, sing suka males-males juga mungkin lah ya dapat kayak gitu ya. Jadi
Kalian jadilah apa yang ingin kalian capai. Kalian mau mencapai apa, itu kalian yang menentukan. Ya, Allah itu tidak akan membiarkan keringat hambanya kering dengan sia-sia. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.